Baik, hari ini penjelasan tambahan mengenai kurikulum. Seperti kita ketahui, mahasiswa semua bahwasannya kurikulum itu disusun berdasarkan usia perkembangan anak. Jadi kurikulum maupun itu kurikulum PAUD maupun kurikulum di sekolah, semuanya itu disusun berdasarkan usia perkembangan anak, terutama untuk kurikulum di PAUD ya, karena di PAUD ini kan usia pengembangannya memang dilihat dari perkembangan anak itu sendiri. Nah, yang perlu kita ketahui juga bahwasannya anak di taman kanak-kanak itu bukan anak SD. Itu yang harus frame berpikir kita ya. Kita sama-sama udah mempunyai frame berpikir bahwasannya anak TK itu bukan anak SD yang harus di indikatornya itu langsung ke pengetahuannya, langsung kepada kemampuan menulis membaca seperti itu. Tapi dimasukkan ke dalam perkembangan anak itu sendiri. Nah, itu nanti teman-teman silahkan cekkan perkembangan anak itu apa saja, insya Allah sudah hafal ya. Kemudian tidak ada keharusan untuk tamat TK, tetapi ini disesuaikan dengan kebijakan di kota masing-masing. Kalau di kota Jambi itu untuk masuk SD harus punya ijazah PAUD. Nah, yang jadi kata-kata penambah, tidak ada keharusan tamat di TK itu untuk pandai membaca, menulis, dan berhitung. Itu yang jadi penekanan. Bukan tidak harus tamat TK-nya, tetapi yang harus jadi penekanan adalah tidak harus tamat TK itu pandai membaca, menulis, dan berhitung. Ya, jadi jangan jadi patokan bahwasannya ketika anak sudah TK dia harus bisa pandai membaca, menulis, dan berhitung. Karena bukan itu gaya belajar di PAUD itu sendiri. Kemudian tidak ada tes masuk SD itu berdasarkan pandai membaca dan berhitung. Kalau mau masuk SD ada yang menggunakan tes membaca dan berhitung, itu sebenarnya pemikiran yang salah. Ya, bukan yang harus dijadikan contoh seperti itu. Karena apa? Di saat TK tadi tuntutan pembelajarannya bukan bagaimana mereka bisa membaca dan berhitung, tapi bagaimana perkembangan anak itu bisa berkembang dengan baik, baik itu kognitifnya, bahasanya, dan lain-lain. Jadi ketika mau dites, kalau memang itu mau membaca, sesuaikan dengan perkembangan kognitif anaknya. Jadi jangan dibuat peraturannya itu adalah untuk menghitungnya seperti itu, tapi bagaimana kemampuan kognitif disesuaikan dengan apa-apa saja yang sudah sesuai dengan perkembangan anak. Nah, ini pertanyaan buat teman-teman. Maksudnya saya minta untuk berpikir bahwasannya ternyata kenyataannya masih banyak ya tes masuk SD itu menggunakan tes pandai membaca dan berhitung. Nah, ini harus jadi catatan semuanya. Mungkin ini ketika kita nanti mendirikan PAUD, TK, ataupun kita jadi guru TK, teman-teman semua berpikir bahwa yang harus saya kerjakan adalah mengembangkan aspek perkembangan anak. Yang harus saya kerjakan di SD, di TK ini adalah bagaimana aspek perkembangan anak ini bisa berkembang. Nah, ini secara psikologi, saya ingatkan lagi, mungkin ada yang lupa ya. Kalau ini yang secara psikologi ya, teman-teman, tapi kalau yang secara kurikulum itu ada 6, nanti boleh diingatkan lagi. Baik, yang pertama ada perkembangan fisik, kemudian motorik, bicara, emosi, sosial, bermain. Nah, nanti kalau yang di kurikulum ini dijadikan, diramu menjadi 6 aspek perkembangan. Baik, bagaimana ya caranya aspek perkembangan anak itu diajarkan ataupun dilakukan tindakannya di dalam kelas, yaitu adalah dengan cara bermain. Nah, ini tadi aspek perkembangan anak usia dini menurut Catherine dan Allen. Terus yang di sini menurut permen. Tapi permen yang sekarang yang terbaru yang 2022 nanti teman-teman tolong cari itu tugasnya ya. Ini saya sengaja taruh yang lama supaya teman-teman mau mencari yang terbaru. Terbaru ada 6
yang 2022, yang salah satu perkembangannya itu adalah Pancasila gitu ya. Oke, bagaimana nilai agama, fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, kalau dulu ada seni, kemudian sekarang sudah diganti dengan Pancasila, itu bisa berkembang, semuanya dilakukan dengan bermain. Oke. Tetapi konsepnya, ini yang harus diingat, bermain tadi bukan sekedar bermain, tapi adalah bermain sambil belajar. Jadi anak-anak diberikan, kalau mungkin teman-teman waktu SMA itu kan memang langsung belajar. Bagaimana ruang belajar, kemudian guru datang, kemudian kita belajar ya, dengan konsep belajar. Tetapi kalau di TK, bagaimana kita memberikan mereka permainan dengan konsep bermain tadi, ternyata dia itu adalah sedang belajar. Bukan belajar sambil bermain ya. Kalau belajar sambil bermain nanti konteksnya berbeda. Nah, itu boleh jadi tugas tambahan untuk mengartikan makna belajar sambil bermainnya. Tetapi di sini yang harus sama teman-teman pikirkan adalah bagaimana bermain itu sambil belajar. Oke, kita lanjut. Bentar, ada sedikit galat di sini. Oke. Nah, untuk bermain, ini boleh dibaca. Salah satu teman untuk membaca, saya bacakan nih ya. Bermain itu adalah kegiatan yang dilakukan anak sepanjang hari. Karena bagi anak bermain adalah hidup, dan hidup adalah permainan. Wah, ini jadi quote ya. Jadi quote teman-teman bisa gitu ya. Bermain adalah hidup, dan hidup adalah permainan. Kalau kata lagu tuh hidup panggung sandiwara gitu ya. Tepat memang kita bermain, tapi permainan itu ada peraturannya ya, yang harus kita lakukan, ada batasannya. Nah, sama, bukan bermain itu bukan berarti suatu hal yang bebas, tapi kalau bermain itu kan ada juga strategi, peraturan yang semuanya itu adalah terukur. Oke, kita lanjutkan. Teori ini harus teman-teman hafal ya. Maksudnya teman-teman hafalnya bukan seperti apa, maksudnya tahu gitu loh. Oh, konsep bermainnya tuh seperti ini. Kegiatan dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan dan kepuasan. Nah, ini nanti kita bahas juga di mata kuliah bermain ya. Kalau untuk pengertian bermainnya. Oke. Langsung lanjut lagi. Ini pengaruh bermain bagi perkembangan anak. Nah, ini kita sudah bahas juga di mata kuliah bermain. Dengan bermain, kenapa ya kok bisa mendorong perkembangan anak? Ya, yang pertama perkembangan fisik. Karena apa? Dengan bermain anak-anak bergerak, teman-teman sekalian. Mereka berminat gitu ya untuk melakukan gerakan akibat adanya suatu permainan tadi. Kemudian adanya dorongan komunikasi, mereka meminta mainan itu sudah ini ya, sudah berkomunikasi. Kemudian kalau bermainnya bermain peran ataupun bermainnya dengan teman, artinya kan ada dorongan berkomunikasi. Kemudian penyaluran emosional ya, mohon maaf salah tulis. Kemudian penyaluran kebutuhan dan keinginan. Ini sebagai sumber belajar, terus rangsangan kreativitas, perkembangan wawasan diri ya. Tolong nanti diperbaiki sendiri catatannya. Belajar bermasyarakat juga, standar moral. Nah, jadi jangan dipikirkan bahwasannya dengan bermain anak-anak ini nggak ada gunanya kayak gitu ya. Ini apa sih, anak cuma main aja. Nah, itu karena permainannya tidak dikemas dengan baik. Itulah tugas kita nanti guru PAUD. Bagaimana caranya mengemas permainan ini bisa mengembangkan permainan anak sehingga yang timbul adalah hal-hal seperti yang ada di bawah ini ya. Ciri kepribadian. Oke, kemudian PAUD itu bagi lagi teman-teman, untuk TPA tuh 0 sampai 6 tahun, KB 2 sampai 3 tahun, TK 4 sampai 6 tahun. Nah, nanti ini semua
dicek di kurikulum terbaru ya, ada lagi pembagiannya nanti. Itu tugas teman-teman untuk mendownload kurikulumnya. Nah, terus apa kabar dengan tema? Temanya untuk apa? Kenapa di PAUD itu belajar menggunakan tema gitu ya? Kenapa harus ada tema? Ini juga sudah pernah saya jelaskan gitu ya, tapi saya kuatkan lagi teman-teman sekalian bahwasannya tema itu adalah proses untuk pembelajaran di PAUD. Jadi ketika teman-teman tidak menggunakan tema, bagaimana nanti akan mengajak bermain? Dan dihubungkan, makanya kemarin tugasnya adalah bagaimana menurunkan KI, KD, kemudian tujuan pembelajarannya dan dihubungkan menjadi sebuah tema. Karena supaya tadi semuanya kerangkum menjadi satu, terpadu menjadi satu di dalam suatu tema pembelajaran. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh peta konsepnya ya. Pengembangan tema. Nah. Oke. Terus menggunakan bahasa teletabis ya. Beda dengan bahasa saya mengajarkan teman-teman sekalian. Kalau dengan anak-anak, gunakan bahasa teletabis. Bahasa yang enak didengar, bisa didengar, jangan kecil-kecil ya. Guru TK nggak ada ngomongnya pelan-pelan, anak-anaknya nggak bisa mendengar. Ya, tapi bahasa teletabis, gimana intonasinya, ritmenya, kemudian bahasa yang enaknya seperti itu. Oke, komponen dalam proses pembelajaran ya, ada siswa, guru, kurikulum, indikator, dan tolak ukur. Oke. Nah, kenapa sih ada kurikulum Pak gitu ya? Pengembangannya gimana? Kenapa harus kami kembangkan ketika ada di sekolah seperti itu? Yang satu, karena kurikulum itu harus mengakomodir kecukupan waktu anak untuk beraktivitas secara fisik. Kemudian ini sekolah harus menyediakan sarana bermain, harus kegiatan bermainnya sesuai dengan kebutuhan pembelajarannya. Makanya kalau ada kurikulum kan semuanya bisa tertata rapi, bisa ada pedomannya. Jadi pedoman, gimana caranya supaya bermain ini terkonsep dengan baik gitu ya. Kebutuhannya semuanya bisa tercapai. Oke. Nah, ini muatan kurikulumnya. Kalau yang sekarang yang seni ini yang tahun 2022 itu pengembangan Pancasila, tapi kalau di yang lama itu adalah seni. Nah, ini nanti disesuaikan dengan sekolah kira-kira sudah menerapkan kurikulum yang mana. Nah, ini juga kurikulum itu berisi tujuan, isi dan bahan, cara, pengaturan. Kalau tujuan itu untuk kompetensi, isi dan bahan itu nanti untuk materi, cara itu adalah bagaimana proses pembelajaran itu ada di dalam kurikulum itu, dan pengaturan itu adalah untuk penilaian dan pemantauannya. Oke. Nah, kalau untuk bercerita mengenai kurikulumnya itu adalah di kurikulum 2013 itu bahwa sangat menghargai masa emas anak. Kemudian terencana dan holistik integratif. Nah, karena apa? Pengembangan kurikulum 2013 itu kan dia menggunakan pendekatan saintifik ya. Nah, pendekatan saintifik apa tuh nanti menjadi tugas teman-teman juga untuk mempelajarinya.